Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Agel 20070160022, Muhammad Ar-Razi Adam 20070160023, saya sendiri Syarifah Ayu Praditya Ningrum 20070160024, dan Isnaini Islahiyati 20070160025. Gangguan psikoseksual. Gangguan psikoseksual adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan terangsang secara seksual atau merasakan kepuasan seksual sebagai akibat dari masalah psikologis, seperti stres, kecemasan, depresi, riwayat pelecehan seksual, atau persepsi tubuh negatif. Gangguan psikoseksual dalam dunia psikologi dikenal dengan istilah parafilia. Sedangkan gangguan identitas gender merupakan kondisi di mana pasien memiliki tingkat ketidakpuasan yang tinggi dengan jenis kelamin mereka. Kondisi ini juga dikenal sebagai gender dysphoria. Gangguan psikoseksual dalam dunia psikologi dikenal dengan istilah parafilia. Kata parafilia berasal dari Yunani. Para berarti di luar dari kebiasaan dan filia berarti cinta. Parafilia dapat didefinisikan sebagai ketertarikan, fantasi-fantasi atau dorongan-dorongan seksual yang bersifat menetap yang melibatkan objek seksual bukan manusia. Kesakitan atau pelecehan anak-anak atau orang yang tidak menghendaki. Parafilia merupakan bentuk penyimpangan yang sangat berat dari norma-norma dalam hubungan seksual yang dipertahankan secara tradisional, yang secara sosial tidak dapat diterima. Perilaku ini dianggap tidak lazim atau mengganggu hubungan personal, menjadi masalah jika bersifat kompulsif, merusak hubungan dan kesehatan mental dan psikologi seseorang, atau bahkan melanggar hak orang lain, serta mengancam kesehatan fisik atau mentalnya, dan ilegal. Timbulnya gangguan psikoseksual pada seseorang. Gangguan psikoseksual atau yang biasa disebut dengan parafilia biasanya mulai timbul pada akhir masa kanak-kanak atau mendekati masa pubertas. Dan sekali muncul, biasanya akan terus menetap seumur hidup. Sebagian besar kasus parafilia dialami oleh laki-laki. Asumsi sementara adalah bahwa hal ini kemungkinan besar berkaitan dengan kebebasan yang diberikan oleh budaya yang ada kepada laki-laki untuk mengekspresikan sikap dan keinginannya. Banyak yang menderita lebih dari satu jenis parafilia. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa beberapa jenis gangguan bisa saja terdapat pada orang-orang normal sebagai variasi, tetapi jika tingkah laku tersebut sudah menjadi keharusan, dilakukan berulang-ulang dan merupakan satu-satunya syarat untuk tercapainya. Ciri-ciri orang gangguan psikoseksual. 1. Khayalan atau perilaku yang merangsang seksual yang dilakukan secara berulang-ulang dan sangat kuat, yang melibatkan objek tertentu, misalnya sepatu, baju dalam, bahan kulit, atau karet. Menimbulkan penderitaan dan nyeri pada seseorang atau pasangannya. Melakukan hubungan seksual dengan orang yang tidak menginginkannya, seperti anak-anak, orang yang tidak berdaya, atau contohnya pemerkosaan. Bersifat kompulsif, merusak hubungan, merusak kesehatan mental seseorang, melanggar hak orang lain, dan mengancam kesehatan fisik atau mentalnya. Gangguan identitas gender. Gangguan identitas seksual adalah kondisi di mana pasien memiliki tingkat ketidakpuasan yang tinggi dengan jenis kelamin mereka. Kondisi ini juga dikenal sebagai gender dysphoria. Gangguan identitas gender selalu dikaitkan dengan identitas gender dan identitas seksual. Untuk itu, terlebih dahulu, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan dua istilah tersebut. Istilah identitas gender atau gender identity merujuk kepada persepsi diri individu sebagai seorang pria atau wanita. Itu menurut Halgin dan Whitbourne tahun 2010 308. Gender merupakan interpretasi sosiokultural, perangkat peran yang telah dikonstruksi oleh masyarakat bagaimana menjadi laki-laki atau perempuan. Sementara gangguan identitas gender atau lebih dikenal dengan transseksual adalah
Bagaimana seseorang merasa bahwa ia adalah seorang pria atau wanita, di mana terjadi konflik antara anatomi gender seseorang dengan identitas gendernya. Nevitt, Ratus, dan Green 2002. Ciri-ciri klinis dari gangguan identitas gender. Berdasarkan DSM-4-TR, kriteria atau ciri-ciri dari gangguan identitas gender yaitu identifikasi yang kuat dan menetap terhadap lawan jenis. Pada anak-anak terdapat 4 atau lebih dari ciri, yaitu berulang kali menyatakan keinginan untuk menjadi atau memaksakan bahwa ia adalah lawan jenis, lebih suka memakai pakaian lawan jenis, lebih suka berperan sebagai lawan jenis dalam bermain atau terus-menerus berfantasi menjadi lawan jenis, lebih suka melakukan permainan yang merupakan stereotip lawan jenis, lebih suka bermain dengan teman-teman dari lawan jenis, tidak sama dengan kondisi fisik antar jenis kelamin, menyebabkan distres atau hendaya dalam fungsi sosial dan pekerjaan. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembentukan identitas gender. Faktor biologis. Sebenarnya belum ada temuan yang spesifik mengenai penyebab gangguan identitas gender, meskipun tampak kemungkinan bahwa faktor biologis dapat menjadi penyebab gangguan tersebut. Penelitian bidang biologi percaya bahwa pilihan permainan dan mainan memiliki dasar dari hormon yang muncul pada saat masa prenatal. Tepatnya ada atau tidak adanya hormon androgen saat anak di dalam kandungan, atau hormon pembentuk maskulinitas. Faktor sosial dan psikologis. Peran lingkungan juga dapat mempengaruhi terjadinya gangguan identitas gender. Misalnya ibu yang suka mendandani anak laki-laki seperti anak perempuan. Contohnya memakaikan pakaian perempuan. Wawancara dengan orang tua yang anak-anaknya menunjukkan tanda-tanda gangguan identitas gender, berulang kali mereka mengungkap bahwa mereka tidak mencegah dan banyak kasus jelas mendorong perilaku memakai pakaian lawan jenis. Davison 2006. Dengan reaksi yang demikian, justru dapat memberikan kontribusi besar dalam konflik antara jenis kelamin dan identitas gendernya. Pemilihan objek seksual pada gangguan identitas gender. Hal yang memperumit usaha untuk memahami gangguan identitas gender adalah variabel orientasi seksualnya. Terdapat hubungan kuat antara perilaku lintas gender pada masa kanak-kanak dengan orientasi homoseksual pada pria dan wanita. Seseorang dengan gangguan identitas gender memiliki kemungkinan orientasi seksual sebagai berikut. Kaplan dan Sadok 2010. Tertarik secara seksual pada laki-laki, tertarik secara seksual pada wanita, tidak tertarik secara seksual pada laki-laki maupun perempuan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya mengenai gangguan mental masa kanak-kanak, yaitu tentang Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD, Oppositional Defiant Disorder atau ODD, dan Conduct Disorder atau CD. Gangguan mental masa kanak-kanak yang paling umum adalah gangguan kecemasan, depresi, dan Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Oppositional Defiant Disorder, dan Conduct Disorder. Meski kurang umum, gangguan perkembangan mental dan gangguan psikotik pada anak dapat berdampak seumur hidup pada anak dan keluarganya. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif, sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. ADHD sendiri merupakan gangguan neurobehavioral. Dengan kata lain, ADHD gangguan fungsi otak seseorang memproses yang kemudian mempengaruhi perilakunya. Hingga saat ini, penyebab utama ADHD belum diketahui dengan pasti. Akan tetapi, kondisi ini diduga dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Gejala utama ADHD adalah sulit memusatkan perhatian, serta berperilaku impulsif dan hiperaktif. Penderita tidak bisa diam dan ingin selalu bergerak. Gejala ADHD umumnya muncul pada anak-anak sebelum usia 12 tahun. Namun, pada banyaknya kasus gejala ADHD sudah dapat terlihat sejak anak berusia 3 tahun. Penyakit ADHD lebih sering terjadi pada anak laki-laki dibanding anak perempuan.
Penyebab ADHD belum diketahui secara pasti, namun sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko anak terkena ADHD. Faktor risiko ini meliputi faktor genetik dan lingkungan. ADHD juga diduga berkaitan dengan gangguan pada pola aliran listrik otak atau gelombang otak. Ada pula yang menganggap bahwa gangguan perilaku hiperaktif pada anak disebabkan oleh sugar rush atau konsumsi gula berlebihan. Namun, hal ini belum terbukti benar. Risiko ADHD meningkat akibat faktor genetik, faktor lingkungan terutama paparan timah, kebiasaan merokok dan minum alkohol saat hamil, cedera otak, melahirkan secara prematur, dan melahirkan dengan berat badan lahir rendah. Penanganan ADHD dapat berupa pemberian obat-obatan dan psikoterapi. Selain penderita, orang tua, keluarga, pengasuh, dan guru di sekolah juga perlu mendapatkan bimbingan untuk menghadapi anak dengan ADHD. Walaupun ADHD tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, pengobatan yang diberikan dapat meredakan gejala ADHD dan memampukan penderitanya untuk menjalani hidup dengan normal. ODD atau Oppositional Defiant Disorder adalah kondisi ketika seorang anak menampilkan pola yang terus-menerus dari suasana hati yang marah atau mudah tersinggung, perilaku menantang atau argumentatif, dan balas dendam terhadap orang-orang yang berkuasa. Perilaku anak sering mengganggu aktivitas sehari-hari anak yang normal, termasuk aktivitas dalam keluarga dan di sekolah. Tanda-tanda ODD umumnya dimulai selama tahun-tahun prasekolah. Kadang-kadang ODD dapat berkembang kemudian, tetapi hampir selalu sebelum masa remaja awal. Perilaku ini menyebabkan kerusakan signifikan dengan keluarga, kegiatan sosial, sekolah, dan pekerjaan. Pedoman Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental atau DSM-5 diterbitkan oleh American Psychiatric Association, memberikan kriteria yang menjadi diagnosis anak terkena ODD. Kriteria DSM-5 termasuk gejala emosional dan perilaku yang bertahan setidaknya 6 bulan. Berikut adalah gejala dan tanda kriteria ODD, yaitu suasana marah dan mudah tersinggung, seringkali dan mudah kehilangan kesabaran, sering sensitif dan mudah terganggu oleh orang lain, sering marah dan kesal. Penyebab dan faktor risiko ODD. Tidak diketahui penyebab yang jelas dari gangguan pemberontak oposisi. Penyebab kontribusi dapat berupa kombinasi faktor warisan dan lingkungan, termasuk genetika, lingkungan seperti masalah pengasuhan yang mungkin melibatkan kurangnya pengawasan, disiplin yang tidak konsisten atau keras, atau pelecehan atau penelantaran. Faktor risiko yang mungkin untuk ODD meliputi temperamen, yaitu kesulitan mengatur emosi, seperti reaktif emosional yang tinggi terhadap situasi atau kesulitan mengatasi frustasi. Faktor yang menjadi risiko karena masalah pengasuhan seperti anak mengalami pelecehan atau penelantaran, disiplin yang keras atau tidak konsisten, atau kurangnya pengawasan orang tua. Hal lainnya berupa masalah keluarga lainnya dan lingkungan sekitar yang tidak mendukung. Penanganan ODD. Perawatan untuk gangguan pemberontakan oposisi terutama melibatkan intervensi berbasis keluarga, tetapi mungkin termasuk jenis psikoterapi dan pelatihan lain untuk anak, serta untuk orang tua. Perawatan sering berlangsung beberapa bulan atau lebih lama, penting untuk mengobati masalah yang terjadi bersamaan, seperti gangguan belajar, karena mereka dapat membuat atau memperburuk gejala ODD jika tidak ditangani. Obat saja umumnya tidak digunakan untuk ODD kecuali anak memiliki gangguan kesehatan mental lain. Pencegahan ODD. Di rumah, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari dan menjauhi sikap oposisi dengan strategi ini. Kenali dan puji perilaku positif anak, memberikan instruksi yang jelas dan efektif, siapkan rutinitas dengan mengembangkan jadwal harian yang konsisten untuk anak, bangun waktu bersama dengan mengembangkan jadwal mingguan yang konsisten yang melibatkan anak dan orang tua.
bekerja sama dengan pasangan atau orang lain di rumah untuk memastikan prosedur disiplin yang konsisten dan tepat, serta menetapkan tugas rumah tangga yang harus diselesaikan oleh anak. CD atau conduct disorder adalah gangguan perilaku dan emosi serius yang membuat anak menunjukkan perilaku kekerasan, suka merusak benda tertentu, dan cenderung sulit mengikuti aturan di sekolah maupun di rumah. Anak yang memiliki gangguan perilaku jenis ini biasanya gemar berbohong dan menipu, bahkan tidak segan melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti vandalisme, berkelahi, atau melukai orang lain. Gejala-gejala remaja yang dialami conduct disorder adalah sebagai berikut. Suka melakukan intimidasi pada orang lain, suka berkelahi, menggunakan senjata, melakukan kekerasan seksual, merusak barang milik diri sendiri dan orang lain, menyulut pertengkaran, berbohong, suka keluar malam, suka minggat dari rumah, bolos dari sekolah, mencuri, dan melakukan kekerasan fisik pada orang lain atau hewan. Penyebab dan faktor CD. Penyebab conduct disorder sangat kompleks dan saling berkaitan. Memang banyak variabel-variabel psikologis dan biologis yang telah dihubungkan dengan gangguan ini. Meskipun variabel-variabel ini sulit dirinci, pada banyak kasus misalnya terdapat kaitan dengan interaksi genetik atau faktor neurologis dengan lingkungan keluarga yang disfungsional. Dalam beberapa penelitian menunjukkan hasil bahwa kasus conduct disorder lebih banyak terjadi pada populasi laki-laki dibandingkan wanita. Faktor-faktor yang mempengaruhi conduct disorder. Karakteristik kepribadian. Remaja yang menderita conduct disorder pada masa kecilnya seringkali mengalami gangguan dalam hubungan sosial yang disebabkan oleh banyak faktor. Temperamen dan karakter. Conley 1995 mengatakan bahwa temperamen merupakan salah satu risiko awal untuk terjadinya conduct disorder. Anak yang mengalami conduct disorder memiliki temperamen yang keras yang disebabkan oleh faktor genetik. Fungsi kognitif. Hubungan antara fungsi kognitif dengan conduct disorder merupakan sesuatu yang kompleks. Fungsi kognitif merupakan proses berpikir seseorang atau pola atau cara berpikirnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.